Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Mafidah, Prodi Sistem Informasi kelas B dari Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Di sini saya akan membuat tutorial tentang penggunaan aplikasi Power Designer dan aplikasi MySQL. Di mana aplikasi Power Designer adalah aplikasi yang digunakan untuk merancang basis data, sedangkan SQL Yoke adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat basis datanya. Pertama, kita akan melakukan pembuatan atau perancangan basis data. Kita buka aplikasi Power Designer-nya. Setelah aplikasi Power Designer terbuka, tampilannya seperti ini. Maka kita untuk merancangnya, kita pilih Fill, New Model. Pastikan tampilannya berada di kategoris Information Conceptual Data. Di sini saya akan merancang basis data pendaftaran UKM ITBT. Maka model namanya yaitu pendaftaran UKM ITBT. Kemudian kita oke. Maka tampilannya berubah seperti ini. Di sebelah kanan akan terdapat toolbox. Kemudian kita pilih Tools, Model Option, notation-nya kita ganti menjadi entity atau relationship. Kemudian kita oke. Yes. Pada toolbox kita pilih entity yang ini. Kita klik di sini. Kita pilih panah. Kita masukkan namanya yaitu yang pertama. Saya akan merancang tabel mahasiswa. Kemudian pilih atribut. Yang pertama kita masukkan ID mahasiswanya. Di sini tipe datanya integer. Oke. Baik, kita klik dan otomatis terklik semua. Kemudian kita masukkan nama mahasiswa. Tipe datanya kita bikin variabel karakter. Batasnya 50. Kita oke. Setelahnya kita masukkan email mahasiswa. Tipe datanya sama variabel karakter. Lainnya kita buat 225. Kita oke. Setelah email kita akan masukkan nomor telepon. Untuk nomor teleponnya kita samakan saja. Tipe datanya variabel karakter. Dengan lainnya kita buat 255. Oke. Setelah itu jenis kelamin. Jenis kelaminnya kita bikin variabel karakter juga. Intinya 20 saja. Setelah jenis kelamin kita masukkan program studi. Variabel karakternya
link 20 juga, kita oke. Dan yang terakhir kita masukkan kolom semester. Tipe datanya kita samakan, cuma berbeda length. Variabel karakter kita bikin lengthnya 50, kita oke. Setelah dirasa semua sudah benar, kemudian kita klik oke. Dan maka akan tampillah tabel seperti ini. Selanjutnya akan masuk ke tabel kedua. Pembuatannya sama dengan tadi. Kata entity-nya, kita klik di sini, panah. Sini kita masukkan yang kedua, yaitu pendaftaran. Masuk kembali ke atribut. Kita masukkan primary key-nya sebagai acuan, yaitu ID pendaftaran. ID pendaftaran ini tipe datanya integer. Kita oke. Kita klik yang ini. Dan kita masukkan kembali tanggal pendaftaran. Kita buat tipe datanya menjadi kita oke. Setelah tanggal pendaftaran, dalam tabel pendaftaran ini kita masukkan juga status pendaftaran. Dalam status pendaftaran, tipe datanya kita buat variabel karakter dengan length 50. Kita oke. Dan yang terakhir dalam tabel pendaftaran itu kita masukkan keterangan. Untuk tipe data keterangan, kita samakan dengan tipe data status pendaftaran, yaitu variabel karakter. Namun, untuk lainnya kita buat 255. Kita oke. Setelah semua benar, kita oke, maka tabel pendaftaran pun jadi. Lanjut, saya akan membuat dua tabel lagi, yaitu tabel UKM dan tabel anggota. Karena di sini saya memodelkan dan merancang basis data pendaftaran UKM ITBT, maka di sini tabel yang tertera ialah mahasiswa, pendaftaran, anggota, KM. Kemudian setelah tabel ini terbentuk, kita atur saja tempatnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita hubungkan tabel-tabel tersebut. Sini saya menghubungkan tabel mahasiswa dengan tabel pendaftaran. Dari tabel pendaftaran ke tabel UKM, dan dari tabel UKM ke tabel anggota. Setelah itu, kita klik mana? Klik relationship. Yang pertama, kita sesuaikan namanya, yaitu dari tabel mahasiswa ke tabel pendaftaran, saya akan sebutkan yaitu masuk. Cardinalities,
one to many, di mana hubungan dari satu ke banyak. Kita oke. Relationship yang kedua, begitu pula. Kita beri nama proses. Cardinalities sama saja, one to many, kita oke. Dan relationship yang ketiga, yaitu terdaftar. Cardinalities begitu pula one to many, kita oke. Maka tabel penghubungnya akan berbentuk seperti ini. Setelah terbentuk seperti ini, mari kita cek modelnya. Apakah ada yang warning ataupun yang error. Kita pilih tools. Kita cek model. Kita oke. Kita cek di sini. Ternyata ada error 1, berarti masih ada satu kesalahan. Kita betulkan. Karena terdapat satu warning, berarti ini ada yang tidak lengkap. Biasanya seperti itu, maka kita cek dari tabel mahasiswa, tabel pendaftaran, ke tabel UKM. Ternyata ada kesalahan di kategori UKM, yang mana dalam kategori UKM ini tipe datanya belum ada ya. Dan di sini tipe data dari kategori UKM kita buat variabel karakter. Linknya kita buat 255. Oke. Masih belum masuk ya. Kita ulang sekali lagi. Tipe datanya kita bikin variabel karakter. Kita ganti menjadi 225. Kemudian kita oke. Kemudian kita oke. Sudah muncul. Maka kita cek kembali apakah masih warning. Kita jalankan cek model. Kita oke. Dan null error, null warning. Berarti CDM ini adalah sudah sukses. Ini adalah bentuk dari CDM. Selanjutnya, untuk membuat PDM-nya, kita pilih Tools. Kita ke General Physical Data Model, ini kita klik saja. Langsung saja kita oke. Maka tampilannya berubah menjadi ini, seperti ini. Dan ini adalah tampilan dari PDM. Kita cek kembali tampilan dari PDM-nya, kita cek model, apakah ada error, apakah ada warning. Kita jalankan, oke. Dan sukses, null error dan null warning. Inilah bentuk CDM dan inilah bentuk PDM dari perancangan dan permodelan basis data. Selanjutnya, langsung kita keluarkan saja. Jika ingin disimpan, ya kita simpan. Yes, yes. Langsung masuk saja di dokumen dengan file namanya tetap saja ya. Kita save. Kita simpan kembali. Save. Dan keluar. Setelah itu kita lanjut ke tutorial selanjutnya, yaitu tutorial penggunaan MySQL Log untuk membuat sebuah basis data. Karena tadi kita telah merancang dan memodelkan basis data dari pendaftaran UKM ITBT, maka di sini saya juga akan
menggunakan atau merancang penggunaan dari pendaftaran UKM ITBT. Karena saya sebelumnya sudah pernah mencoba ya, untuk lebih jelasnya, ini kita hapus saja terlebih dahulu. Kita mulai ulang dari awal, yaitu pembuatan atau pemeliharaan tabel ialah pembuatan yang mana dalam basis data itu meliputi mendefinisikan struktur data yang akan disimpan ke dalam basis data untuk kolom, tipe data, dan batasan lainnya. Selanjutnya yaitu tentang pemeliharaan basis data yang meliputi pembaruan, penghapusan, penambahan, dan untuk memastikan keakuratan data konsisten. Yang mana pertama di sini kita akan membuat database dari pendaftaran UKM ITBT. Berarti yang pertama-tama kita akan membuat database-nya terlebih dahulu, yaitu dengan perintah create database dengan format namanya pendaftaran, format nama database-nya yaitu pendaftaran UKM ITBT. Selanjutnya kita jalankan. Dan error kita lihat yang mana ternyata kesalahan penulisan pada database. Dan penulisannya sudah benar, kita jalankan. Maka jika benar, di sini akan bertuliskan sukses. Selanjutnya kita use database-nya pendaftaran UKM ITBT. Karena saya jadikan dalam satu query, maka perintah selanjutnya itu kita blok, kemudian kita jalankan. Dan keterangannya sukses. Selanjutnya, dalam ini baru database-nya. Selanjutnya, kita coba lihat apakah database terbentuk. Kita langsung saja refresh dan kita cari database-nya. Sudah terbentuk di sini pendaftaran UKM. Dan kini kita akan membuat tabel dari database tersebut, di mana dalam tabel itu terdapat field yang mana saya akan membuat 4 tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel pendaftaran, tabel UKM, dan tabel anggota, sesuai dengan kita tadi merancang di dalam Power Designer. Selanjutnya, kita gunakan perintah untuk membuat tabel. Kita menggunakan perintah untuk membuat tabel dalam database. Yang pertama ialah tabel mahasiswa. Maka kita akan gunakan perintah create tabel. Nama tabelnya yaitu mahasiswa. Kita masukkan tabel apa saja yang terdapat dalam mahasiswa, yaitu ada ID mahasiswa, yaitu dengan bentuk tabelnya varchar. Maaf, untuk ID mahasiswa ini akan saya gunakan bentuk tabel. Tadi integer, berarti ini integer int not null. Kita koma. Tabel yang kedua ialah nama mahasiswa.
Fieldnya ini nama mahasiswa, saya kasih varchar dengan lengthnya 50. Jangan lupa belakangnya kita tambahin not 0. Selanjutnya alamat mahasiswa, bentuknya juga varchar, linknya 225, kita kasih not 0. Setelah alamat, maka kita akan masukkan email mahasiswa, bentuknya varchar, tipe datanya kasih 255, not 0. Selanjutnya kita tambahin juga nomor telepon, bentuknya tipe datanya varchar, linknya 20, not 0. Kemudian setelah nomor telepon kita ada jenis kelamin, varchar 20, not 0. Kemudian ada juga program studi. Tipe datanya varchar. Kita kasih tipe datanya yaitu 50. Setelah program studi, dalam data mahasiswa itu biasanya juga ada semesternya. Semester ini kita beri integer saja, itu int, not 0. Setelahnya constraint, kita nambahin PK-nya itu apa? Yaitu mahasiswa. Constraint PK mahasiswa. Lalu primary key-nya. Kemudian dalam kurung kita masukin ID mahasiswa. Berarti di sini primary key adalah ID mahasiswa yang mana sebagai acuan dalam data tersebut. Kita kasih titik koma. Setelah ini terbentuk, maka kita jalankan. Karena dalam satu query, seperti yang telah saya terangkan tadi, maka kita blok. Kita blok seperti ini, kemudian kita jalankan. Kita lihat, ternyata ada error. Kita lihat errornya di mana. Outline 11. Cek manual. Berarti kita cek kembali. Karena error itu berarti menunjukkan ada kesalahan. Kita harus membetulkan. Kita cek di sini. Kita cari. Ternyata yang di program studi kita kurang not 0. Sekarang coba kita jalankan kembali. Jika ini telah benar, maka tidak akan ada keterangan error di bawah. Keterangannya akan menjadi sukses. Kita jalankan.
Karena setelah kita cek masih ada errornya, berarti kita harus memahami yang di sini kesalahan apa yang telah kita buat. Kita cek kembali, create database mahasiswa sudah, dan ternyata di sini kurang tutup kurungnya. Kita jalankan kembali, dan hasilnya muncul sukses. Jadi, jika ada error, kalian jangan langsung panik. Kita pahami, kita cek kembali, cek manual dalam perintah hintak tersebut. Pelan-pelan, setelah ketemu kesalahannya, kita betulkan, kita jalankan kembali. Kalau sudah sukses, berarti kesalahan tersebut ialah sudah benar, sudah tidak ada kesalahan lagi. Begitupun saat membuat tabel-tabel selanjutnya. Dan di sini kita membuat kembali tabel, karena tadi ada apa, tabel mahasiswa, tabel pendaftaran, tabel UKM, dan tabel anggota, maka kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel pendaftaran. Langsung saja kita buat tabel tersebut. Setelah perintah dari sintak tabel pendaftaran ini jadi, maka seperti tadi kita blok, langsung kita cek saja, dan hasilnya sukses. Dalam tabel pendaftaran ini terdapat benefit, yaitu berupa isi tabelnya ID pendaftaran, ID UKM, ID mahasiswa, tanggal pendaftaran, status pendaftaran, keterangan. Maka karena di sini ID mahasiswa sudah kita gunakan sebagai primary key, dan nanti juga ID UKM akan kita gunakan sebagai primary key dalam tabel UKM, kita akan jadikan ID UKM dan ID mahasiswa dalam tabel pendaftaran ini sebagai foreign key dengan sintaknya seperti berikut, yaitu kita buat sintaknya di bawah. Kita buat foreign key dari UKM terlebih dahulu dengan perintah sintaknya, yaitu alter tabel, nama tabelnya yaitu tabel pendaftaran, kemudian add constraint. Setelah add constraint, maka kita akan panggil FK-nya, FK pendaftaran, foreign key pendaftaran, yaitu setelah itu kita masukkan relation. Setelah kita masukkan relationnya berarti kita masukkan UKM, setelahnya foreign key, setelahnya kita apa yang akan dibuat foreign key berarti ID UKM. Setelah ini kita langsung reference, yaitu UKM dalam kurung ID UKM, dan kita jalankan perintah ini. Tenang, jangan panik karena ada error. Seperti yang saya bilang, kita cek kembali manual kesalahannya di mana. Ini setelah saya cek dan saya tambahkan penghubung ini strip bawah.
Kita coba jalankan kembali. Dan hasilnya sukses. Berarti tadi kurang strip bawah ya teman-teman. Maka kalau ada kesalahan itu jangan langsung panik. Begitu pula saat kita membuat foreign key ID mahasiswa. Langsung saja dari ini bisa kita copy. Kita ganti relation ini, yaitu ID mahasiswa itu menjadi foreign key dalam nanti tabel mahasiswa. Maka relation ini adalah mahasiswa, tabelnya, nama tabelnya. Terus kita yang buat menjadi foreign key pada tabel pendaftaran, maka ini ID mahasiswa. Karena yang kita ganti menjadi foreign key itu ID mahasiswa. Berarti ini juga mahasiswa. Dan ini juga ID mahasiswa. Sebelum kita jalankan, kita cek. Setelah dirasa sudah benar semua, langsung saja jalankan. Sukses. Setelah ini sukses, maka kita akan membuat tabel yang selanjutnya, yaitu tabel UKM dan tabel anggota dengan perintah seperti tadi ya teman-teman. Setelah sintak atau perintah dari semua pembuatan tabel, mulai dari tabel mahasiswa, tabel pendaftaran, tabel UKM, tabel anggota terbentuk. Selanjutnya, setelah kita jalankan tidak ada yang error, kita klik di sini root location host, kita refresh ya. Untuk ini sudah tampil pendaftaran UKM ITBT. Kita dalam tabel ini kita klik yang ada tanda plusnya. Kita cek semuanya apakah sudah terbentuk, dan ini sudah terbentuk tabel-tabelnya. Kita lihat apakah yang kita jadikan foreign key tadi terbentuk dalam tabel pendaftaran. Kita lihat, dan di sini terlihat bahwa primary key, foreign key, pendaftar ID UKM, ID mahasiswa. Kita cek yang di dalam foreign key yang kita buat dalam tabel anggota. Terbentuk semua ya. Berarti tidak ada yang error dan semuanya sudah betul. Setelah sintak pembuatan database ini, pembuatan tabel ini terbentuk, sekarang kita lihat dalam tabel datanya. Tabel anggota sudah sesuai dengan perintahnya. Ada ID anggota, UKM, mahasiswa, tanggal bergabung, jabatan, kontak darurat. Terus kita buka yang ada di mahasiswanya, sudah sesuai apa belum. Kita cocokkan ya. Sudah sesuai, sudah terbentuk ya. Kemudian pendaftarannya, tabelnya sudah terbentuk. Kemudian UKM-nya sudah terbentuk. Kita ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang penggunaan dalih alter sendiri. Ini yaitu untuk digunakan mengubah struktur objek database yang sudah ada. Berarti struktur objek database yang ada di sini ya.
Pertama, kita coba membuat alter untuk mengubah field pada tabel dengan perintahnya yaitu alter tabel. Kemudian kita masukkan tabelnya, yaitu saya akan merubah yang tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ada ide ini yang akan dirubah yaitu tabel sebelumnya, yaitu organisasi sebelumnya. Dalam tabel mahasiswa ini, organisasi sebelumnya ini, kita di sini buka dulu mahasiswa, tabelnya ini adalah perintah untuk menambahkan, yaitu berarti alter tabel, nama tabelnya, add yang akan kita tambahkan yaitu berupa organisasi mahasiswa sebelumnya. Kita bikin organisasi sebelumnya saja. Setelah perintah ini terbentuk, organisasi sebelumnya itu kita kasih tipe datanya varchar dengan lengthnya 100. Setelah seperti ini, maka kita jalankan. Dan keterangannya sukses. Kemudian, kita coba untuk membuat perintah alter selanjutnya, yaitu alter tabel, yang mana untuk alter merubah field dalam tabel database ini, yaitu alter tabel. Kita masih tetap di yang kita rubah, yaitu di tabel mahasiswanya saja ya sekalian. Untuk perintahnya itu berarti untuk merubah change column. Change column. Organisasi sebelumnya. Organisasi sebelumnya. Kita text not null. Setelahnya, sintak terbuat ini kita jalankan. Sukses, kita lihat pada tabelnya. Sudah ya, organisasi sebelumnya. Kita refresh. Terlihat di sini organisasi sebelumnya sudah muncul. Kemudian, setelah organisasi sebelumnya ini muncul, kemudian kita coba untuk alter tabel yang perintahnya untuk menghapus field pada tabel. Yang mana alter tabel, field pada tabelnya itu field pada tabel, alter tabel, kita masukkan nama tabelnya, masih di tabel mahasiswa. Setelah itu, untuk perintahnya sendiri, drop column untuk menghapus, dan field apa yang akan kita hapus yaitu organisasi sebelumnya. Kita jalankan. Sukses, kita cek ada tabelnya. Karena ini masih ada, kita refresh di sini. Dan sudah tidak ada organisasi sebelumnya. Ini sudah sukses,
dan organisasi sebelumnya pada tabel itu juga hilang, berarti sudah betul. Maka kita bisa mencoba yang selanjutnya. Selanjutnya, kita mencoba untuk insert into, di mana insert atau into itu untuk menyisipkan atau menambahkan data dalam database. Maaf ya, saya ralat menambahkan data dalam tabel, yaitu nanti seperti ini di tabel mahasiswa ini kan masih kosong semua, masih 000, jadi nanti kita akan menyisipkan datanya. Kita langsung saja ini langsung kita insert into, yaitu yang akan kita tabelkan nama tabelnya jadi tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini kita masukkan apa saja yang ada di dalam tabel mahasiswa, yaitu berupa tadi ID mahasiswa, kemudian ada nama mahasiswa, tidak usah kita spasi ya, ID nama, langsung ada juga alamat mahasiswa, kemudian email mahasiswa, kemudian nomor telepon, jenis kelamin, program studi, dan semester, tutup kurung. Kemudian pembanggaannya di sini values, kita buka kurung, ID mahasiswanya itu kita buat 169. Satu enam sembilan ini kemudian kita koma ya, ID-nya itu berarti 169. Kita petik atas lagi, maaf komanya terhapus, kita petik atas nama mahasiswanya, yaitu saya gunakan nama saya sendiri, Yunia Mafidah. Langsung saja gitu. Kita petik atas lagi, pokoknya seperti ini seterusnya ya, seperti ini. Alamatnya kita kasih alamat nama jalan saja, Jalan Peggy. Nomor jalan ini berarti kita kasih titik ini, Jalan Peggy, cari titik, Jalan Peggy, nomor 111. Selanjutnya setelah alamat sudah, emailnya kita beri nama yu.nia@gmail.com. Kita petik koma, nomor telepon 55, kemudian 987, kemudian 6543.
3. Masukkan. Setelah nomor telepon ini, kita ada jenis kelaminnya itu perempuan. Koma, program studinya sistem informasi. Sistem informasi semester 3. Langsung saja kita tutup kurung, terus koma. Kita isi yang selanjutnya. Berarti 170 kita urutan saja ya, biar lebih mudah. Hani Rahma. Maaf kalau ini ya teman-teman, ini tidak berubah menjadi merah, jadi ada kesalahan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, daripada salah di belakang, kita cari dan ternyata di sini kurang petik. Maka semuanya akan merah, berarti itu kita lanjut ya, karena kemungkinan besar itu memang sudah betul. Harusnya memang merah seperti itu. Jalan. Kita buat rungkut. Nomor buat 112. Kita buat Hani Rahma. Gak usah ya, Hani, langsung gmail.com. Yang tadi yang atas salah tanda ya. Ini kan, terus kita buat namanya lebih mudah aja, 44, terusan berarti langsung 567 gitu saja, 8, 9, langsung kita ke 10 gitu saja, biar lebih mudah ya teman-teman. Berarti masuk ke jenis kelamin ini sama dengan perempuan, terus tadinya psikolog, prodinya psikolog, kita semesternya kita kasih semester 8. Terus kita tutup kurung, kita koma. Isi yang selanjutnya, isi dari tabel selanjutnya yaitu kolomnya berisi. Ini kita buat 171. Kita kasih nama Afif Baidowi. Kita kasih nama Afif Baidowi ya. Afif Baidowi ini jalannya kita bikin jalan buyut gitu aja dengan nomor 113. Ini kita bikin emailnya Afif baik gitu saja ya, gmail.com. Jangan lupa petik koma, terus kita ini 33 biar lebih mudah ya kawan. 456 7 8 9 10 itu saja ya, 0. Laki
laki-laki. Terus ini kita bikin semesternya, kita bikin semester 1. Tutup kurung, koma, jangan lupa. Selanjutnya kita kasih 172 dengan nama Agus Rifki, Jalan Gembrung, itu saja namanya. Nomornya kita urutkan saja. Terus ini emailnya kita bikin Agus, itu saja ya. gmail.com, petik koma, jangan lupa ya teman-teman. Ini kita bikin 22 3 4 5 6 gitu. 6 7 8 9 6 7 8 9. Nah, ternyata sama yang atas teman-teman, nomor teleponnya. Berarti ini langsung 22 3 4 5 gitu aja. 3 4 5 6 7 8 9, itu saja ya. Ini juga laki-laki. Kita bikin semesternya sama, yang atas jadi semester 1 juga. Cek dulu ya, namanya, jalan, email, nomor telepon laki-laki. Oh iya, kurang jurusan. Ini kita buat jurusannya itu kita bikin sosiologi gitu aja. Sosiologi. Yang Agus ini kita bikin teknik mesin gitu aja. Yang terakhir, tidak usah banyak-banyak ya, karena kita ini juga cuma contoh. Kita bikin NIM-nya langsung 173. Kita kasih nama Akmal Firmansyah. Jalannya kita buat Jalan Rauh. Dengan nomornya kita 115 ya. Terus kita bikin Gmailnya Akmal, itu saja ya. gmail.com, petik koma, petik, kita kasih 111 gitu saja. 2 3 4 5 6 7 8. Jenis kelaminnya laki-laki. Terus kita kasih jurusan prodinya hukum gitu saja ya. Kita bikin semesternya menjadi semester 4. Kita tutup kurung. Karena ini terakhir, berarti kita kasih titik koma. Setelah sintak ini terbentuk, maka sekarang kita jalankan ya. Kita jalankan, kita lihat ada yang error, kita cari yang errornya mana. Ternyata ada kesalahan di mahasiswa ini.
Tidak ada itu, hanya kebanyakan. Setelah kita betulkan ini, kita jalankan dan bisa kita lihat sukses. Dan begitupun untuk yang pengisian data pada tabel selanjutnya, tabel pendaftaran, tabel UKM, tabel anggota, itu juga seperti ini. Kita lihat dulu itu. Ini ada apa saja. Langsung saja kita buat tabelnya. Perintahnya sintak itu seperti ini, insert, nama tabelnya apa, lalu fieldnya itu tadi apa, dengan perintah follows ya. Ini langsung saja kita jalankan untuk insert into pendaftaran. Kita lihat sukses. Selanjutnya untuk insert into pada tabel KM, kita jalankan sukses. Oh iya, untuk melihat kan di sini. Ini kita refresh ya. Maka muncul dan selanjutnya insert into pada tabel anggota. Sekarang kita jalankan. Kita lihat dan sukses. Selanjutnya ini kita akan belajar mengambil data dari banyak tabel. Yaitu mengambil data dari banyak tabel ini biasanya kita menggunakan sintaknya. Yang pertama kita belajar mengambil atau menampilkan dari data dari banyak tabel dengan sintaknya yaitu select bintang atas from. Kita akan mengambil data dari banyak tabel yaitu tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa kita jalankan. Tabelnya seperti ini ya, langsung muncul di bawah. Selanjutnya yaitu kita akan memodifikasi data yaitu dengan perintah update, yaitu update data dari tabel mahasiswa saja ya, berarti update mahasiswa. Terus kita set, berarti yang akan kita set ada nama mahasiswa, kemudian ada juga nama mahasiswa, berarti yang akan kita update itu kita rubah tadi kan Hani Rahma. Saya ingin merubahnya menjadi Hani Rahmawati, berarti petik atas Hani Rahmawati. Selanjutnya kita perintahnya dengan where. Perintah where langsung kita dari ID mahasiswa. ID mahasiswa itu kan ya Rahmawati terus sama dengan ID-nya itu 170. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa titik koma, kemudian kita jalankan. Maaf ada kesalahan, jangan panik. Kita lihat kesalahannya di mana, oke? Oh, saya ada kesalahan. Ini kita lihat outline 2 Rahmawati ini ya.
Kita betulkan terlebih dahulu. Len sintak asnal di nama mahasiswa ini ya. Oh, ternyata dari panggilannya itu. Sekarang kita jalankan. Dari setnya itu salah ya teman-teman. Sekarang kita jalankan. Ternyata masih ada kesalahan. Kalau salah, ingat jangan panik, kita perhatikan kesalahannya. Update mahasiswa set nama. Oh, ini ya. Dari kesalahan tampilnya. Berarti sekarang kita jalankan lagi ya. Nama tampilnya kita selesai. Ternyata masih ada yang salah. Jangan ingat kita pahami perintah sintaknya, oke? Ini setelah kita betulkan, maka sekarang kita jalankan dan sukses. Sekarang kita belajar yang selanjutnya, yaitu untuk menghapus tabel, di mana menghapus tabel ini dengan perintah drop tabel, yaitu kita akan menghapus tabel yang sekiranya di sini tidak terlalu dibutuhkan ya. Anggota itu saja. Anggota, drop tabel anggota. Setelah sintaknya terbentuk seperti ini, sangat sederhana bukan? Untuk sintak menghapus tabel, kita tinggal memanggilnya drop tabel dan kita jalankan. Dan sukses. Selanjutnya kita akan belajar untuk menghubungkan semua tabel. Menghubungkan semua tabel itu dengan perintah select. Setelah select itu kita bisa tabelnya, nama tabelnya mahasiswa titik, setelah nama tabel itu ada ID mahasiswa, nama fieldnya itu ya, nama fieldnya ada ID mahasiswa, langsung kita yang dari hubungannya UKM, terus titik ID UKM. Setelah terbentuk seperti ini, ID UKM. Setelah seperti ini, kita enter kembali ya. Kita tab nama tabel UKM, terus nama UKM. Selanjutnya ada mahasiswa, ada dengan mahasiswa ini dengan mahasiswa, kan untuk memodifikasi ya. Ini dari tabel mahasiswa, berarti from modifikasinya kan dari tabel mahasiswa, berarti ini from mahasiswa. Setelah itu kita cross join. Kita tulis saja langsung ya. Ini kita tulis cross join dengan tabel UKM. Setelah seperti ini, sekarang ini mari kita jalankan, oke? Mari kita jalankan. Dan error, tenang, jangan panik. Kita cek manual, oke? Ada kesalahan di sini, oke? Jangan panik. Kita betulkan. Setelah kita betulkan, kita jalankan kembali, oke? Dan sukses. Yang ditampilkan dari tabel mahasiswa ada ID mahasiswa, dari ada
Dari UKM ada ID UKM, terus ada nama mahasiswa. Oke. Sekarang kita belajar untuk yang selanjutnya, yaitu kita akan belajar tentang menggabungkan dua tabel yang memiliki sisi sama pada field tertentu. Dengan sintaknya bisa kita langsung praktekkan, kita buat itu ya, itu tetap tadi perintahnya pertama select. Setelah select itu ada tabel mahasiswanya kita masukkan, lalu ada ID mahasiswa, kemudian ini bukan koma ya, tapi ini titik. Setelah itu kita koma UKM titik dan ID UKM. Setelahnya seperti tadi kita kasih setelahnya kita kasih mahasiswa di mahasiswa UKM ID UKM. Setelahnya kita kasih UKM terus nama UKM, fieldnya itu ya, tabelnya UKM, terus namanya nama UKM, kemudian ada tabel mahasiswa. Setelah tabel mahasiswa ada nama mahasiswa. Seperti tadi kita setelah ini kita kasih perintah yaitu from. Kita kasih from mahasiswa. Kemudian setelah from mahasiswa ini kita perintahnya ialah live join. Live join untuk UKM. Selanjutnya kita tab, kita on dari tabel mahasiswa di ID mahasiswa sama dengan UKM di ID UKM. Setelah seperti ini, kita langsung saja dijalankan. Maaf ya, tadi kan saya bilang menggabungkan dua tabel yang memiliki sisi sama pada field. Ini berarti perintahnya bukan live join ya. Ini perintahnya itu menggunakan inner join. Inner join. Dan semua isinya ini juga sudah sama saja ya. Sekarang kita langsung cek saja. Setelah kita cek ini hasilnya. Kemudian kita yang selanjutnya yaitu ada left join yang mana menampilkan data pada tabel kiri meski tidak ada relasi ya. Itu perintahnya biasanya sama saja, cuma ini nanti diganti menjadi left join. Kita langsung copy saja ya. Taruh di sini. Ini kita ganti menjadi live join. Kita jalankan langsung. Oke. Ini ya hasilnya. Kemudian setelahnya menampilkan pada tabel kanan meski tidak ada relasi, itu bisa ya. Kalau tadi menampilkan data pada tabel kiri tidak ada, jadi sekarang menampilkan
tabel kanan meski tidak ada relasi, yaitu di mana perintahnya kita tinggal bisa kita copy ini karena sama saja ya yang akan saya buat. Cuma perintah di sini adalah rejoin. Setelahnya kita jalankan dan kita cek. Oh, ingat kalau error kita pelajari, pahami kesalahannya di sini ya. Ternyata ada yang tidak kita cek dan sukses kan? Selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan fungsi-fungsi SQL. Yang pertama yaitu lower, yang mana itu merubah huruf kecil, menjadikan semua hurufnya menjadi kecil, yaitu dengan perintah berarti select. Kita pakai select yang pertama, terus select lower. Setelah lower, yang akan kita ganti itu status pendaftaran. Maka kita perintahnya kita as, setelahnya itu huruf besar. Kita ganti ke huruf besar ya. Oh maaf, untuk lower itu kan huruf kecil. Setelah lower itu langsung saja kita jalankan. Oke, muncul kan? Kemudian kita langsung ke pelajaran selanjutnya, yaitu dengan upper. Upper ini kebalikan dari lower ya. Jadi kita bisa langsung mengkopinya saja seperti ini. Taruh kalau lower tadi huruf kecil, maka upper ini huruf besar. Langsung kita jalankan. Setelah kita jalankan, selanjutnya karena tidak ada yang huruf besar itu kan maaf ya, kan kita salah perintah. Oke, ini tuh upper. Kita jalankan, hurufnya otomatis berubah menjadi besar semua. Selanjutnya kita penggunaan substring, yaitu mengambil status pendaftaran dari huruf kedua sebanyak 5 huruf, berarti itu langsung kita select substring ya. Langsung saja status pendaftaran. Setelah status pendaftaran di dalam kurung itu status pendaftaran masih dalam kurung, 2,5 kan. Kita tutup kurung, kita as ambil karakter. Setelah kita ambil karakter, itu ada
dari tabel apa ya? Di sini status pendaftaran. Ini saya buat 5 ya. Dari tabel pendaftaran juga. Oke. Karakter from pendaftaran. Sekarang mari kita jalankan substringnya. Ingat, kita tidak boleh panik. Kita ceklah, kita betulkan, dan kita jalankan, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya, kita penggunaan trim, yaitu menghilangkan spasi sebelah kiri. Berarti kita langsung saja select trim. Maaf, untuk menghilangkan sebelah kiriku berarti trim ya, pakai L depannya, dan kita ditolak gitu. Ditolak. Kemudian karena kita akan menghapus spasi, berarti as ini kurang ya, hapus spasi. Hapus spasi berarti kita titik koma. Kalau sudah, jangan lupa. Kita jalankan. Nih. Begitu pula untuk R-trim menghilangkan spasi kanan. Kita nanti tinggal ini, kita langsung copy saja. Ini L-nya kita ganti menjadi R. Jadi perbedaannya L-trim dan R-trim. Berarti ini kan diterima. Ini diganti diterima. Setelahnya diterima itu kita tap saja ya. Kita tap, kita petik atas, langsung kita sini hapus spasi seperti ini, karena R-trim untuk menghapus spasi sebelah kanan. Kita jalankan. Dan ini hasilnya. Sekarang yang selanjutnya, yaitu mengambil sebanyak 3 karakter dari nama sebelah kanan. Sintaknya itu ada select reg, perintah reg itu. Kita jalankan saja langsung. Dan hasilnya seperti ini kan, yang dari sebelah kanan. Selanjutnya yang ada mengambil 3 karakter yang dari status pendaftaran sebelah kiri. Berarti kalau kanan right, berarti yang kiri itu langsung saja kita pakainya dengan left. Tadi right, sekarang left. Sintaknya seperti ini, dengan status pendaftaran naik, status pendaftaran as panjang, pendaftaran kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Dan selanjutnya kita akan membalik status pendaftaran ini ya. Kita akan tulis sintak membalik status pendaftaran ini, perintahnya ini di reverse. Langsung kita jalankan dan hasilnya seperti ini ya. Status pendaftaran balik. Selanjutnya kita akan belajar tentang sorting dan juga aggregate. Sorting adalah proses mengatur data dalam urutan tertentu, dan aggregate dalam database mengacu pada fungsi matematika yang digunakan untuk merangkum data seperti sum, count, FG, maksimal, minimal, nilai total, jumlah, rata-rata,
data, nilai maksimal, nilai minimum dari kumpulan data. Selanjutnya yang pertama kita belajar tentang sorting ya. Sorting di sini ada yang menampilkan data pada tabel pendaftaran dengan urutan ASC tertata secara abjad. Untuk lebih jelasnya kita tulis sintaknya yaitu langsung select kita bintang atas langsung from. Selanjutnya kan dari pendaftaran berarti ini menggunakan perintah order by dan status pendaftaran by status pendaftaran. Setelah seperti ini kita belakangnya tambah ASC kemudian titik koma, langsung saja kita jalankan. Maka tampilannya seperti ini. Dan selanjutnya yaitu ada menampilkan data tabel pendaftaran dengan urutan DESC atau terurut secara abjad. Berarti sama saja ya. Ini kita copy, cuma kita menggunakannya DESC. Oke, kita copy di sini. DESC ya. Oke, kita bikin itu saja ya, DESC. Berarti langsung kita jalankan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, baru kita sekarang belajar algoritma, yaitu yang pertama menampilkan jumlah data pada tabel pendaftaran. Berarti kita menampilkan jumlah data pada daftar pendaftaran itu dengan perintah AFG. Kita tulis langsung saja. Berarti di sini ada select perintahnya AFG. Kita tampilkan nilai ratanya ya. Oke, kita jalankan. Oke, rata-rata itu ada 3,000. Dan yang selanjutnya adalah menjumlahkan jumlah data pada tabel UKM, di mana biasanya sintaknya menggunakan akun. Oke, kita tulis. Inilah sintak dari menampilkan jumlah data dari tabel UKM. Kita jalankan. Dan rata-rata 5. Oke, selanjutnya setelah count, kita sum, yaitu dari menjumlahkan jumlah pendaftaran pada tabel pendaftaran. Langsung saja sintaknya. Berarti di sini penggunaan sum id pendaftaran dari total pendaftaran di tabel pendaftaran. Kita jalankan. Seperti ini ya, total pendaftaran dari tabel pendaftaran. Selanjutnya, setelah itu ada menampilkan jumlah paling banyak pada tabel pendaftaran. Yang jumlah paling banyak itu berarti dengan select maksimal itu ya, select max. Sintaknya itu kita jalankan. Dan ini ya, maksimal dari pendaftaran itu ada 5. Kemudian ada juga yang menampilkan jumlah paling sedikit ya, jumlah minimal. Sintaknya berarti sama saja, langsung saja kita copy. Setelah kita copy ini kita menjadi min saja, ini kita copy. Yang maksimal ini kita ganti menjadi minimal. Oke. Minimal. Kita jalankan langsung saja. Ingat, tidak boleh panik, kita pahami salahnya di mana, faktor number relation. Oke.
kita betulkan dan langsung saja kita jalankan. Oke, ini sudah muncul. Dan selanjutnya ialah menampilkan nama UKM setelah jumlahnya berdasarkan nama UKM pada tabel. Berarti langsung saja sintaknya seperti ini, nama UKM ke nama UKM grup nama UKM ya. Kita jalankan langsung. Maka hasilnya seperti ini. Dan jumlah ya, yang menampilkan jumlah dari nama UKM. Ini ada jumlahnya semuanya 1. Selanjutnya kita akan menampilkan nama mahasiswa yang memiliki rata-rata semester lebih dari 1. Berarti yaitu langsung select nama mahasiswa, kemudian kita koma AFG perintahnya. Kemudian langsung saja yang akan kita tampilkan itu semester. Oke, semester. Mungkin rata-rata semester lebih dari 1. Langsung saja rata. Berarti dari tabel mahasiswa. Kemudian kita group by ID mahasiswa yang lebih dari 1, berarti having AFG itu kemudian semester dari 1. Setelahnya langsung saja kita jalankan. Lihat, setelah kita jalankan hasilnya, yang lebih dari 1 itu ada namanya Yunia Mafida dengan rata-rata 3, kemudian Hani rata-rata 8, dan Akmal rata 4. Oke. Selanjutnya kita belajar subquery. Subquery dalam database adalah query yang terdapat di dalam query utama, yang mana memungkinkan untuk menggabungkan, memfilter, atau melakukan operasi lain pada data hasil query dalam query yang lebih besar. Kita akan langsung saja mencobanya, yaitu langsung saja. Subquery ini kita akan mencoba menampilkan ID pendaftaran, ID UKM, ID mahasiswa, tanggal pendaftaran, status pendaftaran, keterangan di mana jumlah ID mahasiswa itu terbanyak di tabel. Yaitu sintaknya langsung saja ya. Ini select, kemudian kita masukkan semuanya ini keterangan. Terus yang di sini tuh ID mahasiswa sama dengan select maksimal ID mahasiswa pendaftaran. Langsung saja kita jalankan. Dan hasilnya akan seperti ini. Pendaftaran, oke. Yang ID mahasiswa. Selanjutnya, kita akan mencoba dengan menampilkan tabel pada pendaftaran file ID mahasiswa yang mana jumlah ID mahasiswa itu paling sedikit. Yang mana langsung saja sintaksnya seperti ini ya. Untuk menampilkan minimal select form pendaftaran yang dari tabel pendaftaran, nama tabelnya ya ini kan dari ID mahasiswa, yang mana ID mahasiswa yang menunjukkan nilai paling sedikit dari tabel pendaftaran. Langsung saja kita jalankan dan hasilnya seperti ini yang menunjukkan paling sedikit. Oke, ID-nya dari tabel mahasiswa ID 169 itu paling sedikit ya berarti. Selanjutnya kita belajar untuk menampilkan tabel pada daftar pendaftaran, yaitu yang berisi ID pendaftaran, ID UKM, dan ID mahasiswa. Yang perintahnya berarti
berarti dari seleksi ID pendaftaran, ID UKM, ID mahasiswa, ada tanggal pendaftaran, status pendaftaran, dan keterangan. Maka langsung saja sintaknya itu terus kemudian dari status keterangan kita from pendaftaran, where ID pendaftaran, in select ID pendaftaran, from pendaftaran, where ID mahasiswa lebih dari sama dengan 1. Berarti penulisan sintaknya akan tergambar seperti ini. Sintaknya tergambar seperti ini. Maka ini kita jalankan sekarang ya, karena kita menampilkan ini semua lebih dari 1 dari ID pendaftaran, where ID mahasiswa. Kita jalankan. Ini ya, ini lebih dari 1, lebih dari 1. Oke, berarti tampil semuanya. Selanjutnya kita akan belajar view dan temporary, di mana view adalah kumpulan dari hasil query yang disimpan sebagai objek virtual dalam database. View ini juga dapat digunakan untuk menyederhanakan query, mengamankan data, memberikan akses terstruktur ke informasi dalam database. Yang kedua ada temporary. Temporary dalam database itu adalah merujuk pada jenis tabel atau data yang hanya sementara. Pertama kita belajar tentang view ya. Berarti kita di sini akan belajar dari view untuk membuat view laporan. Oke, langsung saja. View kan di sini ya. Kita tulis berarti create view. Nama view-nya kita beri nama view laporan. Setelahnya kita select dari pendaftaran, dari tabel pendaftaran di ID pendaftaran. Dari tabel pendaftaran di ID pendaftaran berarti pendaftaran di ID UKM. Pendaftaran di ID UKM. Kita langsung saja. Berarti ini ada pendaftaran di tanggal pendaftaran. Selanjutnya kita pendaftaran di status pendaftaran. Pendaftaran di status pendaftaran. Kemudian kita langsung from pendaftaran, tabel pendaftaran, tabel UKM. Tabel UKM dan pendaftaran ya. Kita where-nya berarti pendaftaran dan ID UKM. Pendaftaran ID UKM berarti ini sama dengan UKM dengan ID UKM. Kita jalankan kembali. Maaf, ada kesalahan yang dari laporan. Oke. Setelah pendaftaran di UKM query, laporannya already exit. Oke, sebentar. Inilah view, kita jalankan dan sukses. Selanjutnya, setelah view ini terbentuk ya, di sini ada laporan, kita bisa melihat penggunaannya view laporan, yaitu langsung saja select spasi bintang atas from, kemudian langsung nama view-nya laporan. Kita kasih titik koma.
kita jalankan, maka akan tampil seperti ini dari view laporan yang telah kita buat. Ada ID pendaftaran, ID UKM, nama UKM, ID mahasiswa, tanggal pendaftaran, status pendaftaran. Selanjutnya kita akan belajar menghapus view dengan perintah drop view. Nama view-nya yaitu laporan, berarti titik koma. Drop view. Kita hapus, kita jalankan, itu kan masih ada, berarti ini kita refresh terlebih dahulu, kita lihat apakah masih ada atau tidak view-nya, dan view-nya sudah tidak ada, berarti kan sudah sukses. Selanjutnya kita langsung mempraktekkan untuk yang temporary. Oke, langsung saja ya kita praktekkan. Contoh sintaknya seperti berikut, yaitu create temporary latihan ya, karena kita akan latihan itu ya. Ini ada ID, INT, nama, daftar cara. Langsung saja kita jalankan dan kita lihat dari temporary ini. Kita refresh saja dulu ya. Setelah ini sukses, maka untuk mengetahui tabel temporary sudah terbentuk itu kita bisa select ya, seperti tadi bintang atas, terus dari seperti yang laporan from, berarti ini tim latihan, titik koma, jangan lupa kita jalankan, maka akan muncul ID, nama, alamat, dan hobi. Selanjutnya kita akan belajar tentang user defined function, start, prosedur, dan triggers. User defined function atau UDF dalam database adalah fungsi-fungsi yang dibuat oleh pengguna untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam manipulasi data atau komputasi yang tidak disediakan oleh fungsi bawaan dalam sistem manajemen basis data. Langsung saja kita praktekkan, yaitu dengan perintah delimiter spasi garis miring create function, terus kita ini dengan tambah ya, angka, berarti angka 1 INT, koma, angka 2 INT, tutup kurung. Selanjutnya return ya, returns INT. Oke, return INT, berarti ini begin. Terus kemudian ada tab ini return berarti angka 1 ditambah angka 2. Setelahnya kita kasih titik koma, bawahnya kita N, tutup dengan N, jangan lupa titik koma, dalam itu harus ada garis miringnya, oke? Karena itu delimiter pertama garis miring, jadi N itu garis miring, jangan lupa. Terus kita tutup dengan delimiter yang terakhir titik koma.
kita jalankan langsung. Oke. Sukses. Kita lihat tadi ya, function. Adakah ada function? Nama functionnya kan tadi kita gunakan tambahan ya. Selanjutnya bisa juga kita melakukan panggilan dari function tersebut dengan perintah select. Kemudian tadi kan functionnya kita tambah, berarti karena tadi tambah kita panggil saja 2. Kemudian kita karena penambahan berarti ini penjumlahan, jangan lupa titik koma. Ini kita spasi penjumlahan titik koma. Kita jalankan. Maka seperti ini. Lalu storage prosedur. Dalam database ialah serangkaian perintah SQL yang telah disimpan di dalam database untuk dieksekusi secara bersama. Kemudian mereka dapat menerima parameter, melakukan operasi pengolahan data, dan mengembalikan hasil yang diinginkan. Ini membantu dalam pemeliharaan kode, meningkatkan keamanan, dan meningkatkan kinerja database. Langsung saja kita buat yaitu start prosedur yang langsung kita sintaknya. Maka seperti ini, kurang dari 100 PO. Latihan mulai seperti ini ya. Kita coba jalankan. Nah, kita menggunakan nilai. Maka sukses. Dan kita coba yang melakukan panggilannya yaitu dengan sintak call. Namanya tadi berarti di sini create prosedur itu latihan, berarti ini call latihan. Kita panggil call latihan dalam kurung add variable, kemudian titik 2, kemudian kita select, kita add variable, kemudian kita titik koma, lalu langsung saja kita jalankan. Dan hasilnya 400 karena tadi menyebutkan lebih dari 2. Kita langsung saja yang selanjutnya. Menampilkan parameter pada start prosedur. Seperti tadi langsung kita tulis sintaknya. Ini sintaknya dan ini pemanggilannya ya. Langsung muncullah seperti ini. Untuk yang selanjutnya, kita ke trigger. Sama saja untuk di trigger, masih juga menggunakan delimiter. Kemudian kita create trigger ID mahasiswa karena kita menggunakan trigger. Jadi kita menggunakan create trigger. Seperti ini tampilan sintaknya, yaitu create trigger ID mahasiswa after insert or pendaftaran kan dari tabel pendaftaran ya, ada update mahasiswa ini di ID mahasiswa sama dengan mahasiswa di ID mahasiswa, terus ditambah new tanggal pendaftaran dari tabel mahasiswa di ID mahasiswa kita tutup dengan n.2. Selanjutnya langsung saja kita jalankan ya. Kita jalankan. Maaf, ada yang error 2 ini. Kita lihat perintahnya, oke.
ada di outline 7. Oke, sebentar ya, kita perbaiki. Ternyata tadi kan kurang delimiter ya. Oke, langsung saja kita jalankan. Dan hasilnya sukses. Oke, kita lihat ya, trigger ini sudah terbentuk. Belum di mahasiswanya ini di trigger sudah ada. Oke. Tadi kita function sudah ada, storage nama sudah ada, views tadi sudah kita hapus. Dan itulah tadi tutorial dari perancangan dan pembuatan database dengan aplikasi MySQL dan juga aplikasi Power Designer. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.